Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, Maha Pemberi nikmat iman, yang telah mengkaruniakan kita kesempatan untuk menyelami samudra ilmu yang hakiki sebagai bekal menapak jalan kehidupan. Mari kita hadirkan hati yang tulus dan jiwa yang bersih dalam kajian ini. Semoga setiap kata yang terucap, ilmu yang kita gali, menjadi cahaya yang menerangi langkah kita. Ini kadang-kadang saya tidak menuduh kamu tidak percaya akhirat. Kadang-kadang kamu lupa ada akhirat. Saya yakin kamu tahu dan yakin pasti mati kan? Tapi kamu kan sering lupakan mati itu. Lalen kan? Kamu lupa bahwa mati. Saking asiknya ngitung duit setiap hari sampai lupa mau mati. Nah, bagaimanapun juga ketika kita sadar bahwa akhirat di hadapan kita dan kita akan masuk ke alam situ kapan-kapan, yang minimalkan terdorong kita untuk membawa bekal yang sebanyak-banyaknya dong. Nah, bekal yang sebanyak-banyaknya itulah yang mendorong kita berbuat baik. Nah, kalau lupa sih gimana? Iya kan? Ini aneh. Lupa kepada hari akhirat nih, lupa akan kematian nih, bukan kita, palebe yang tukang mandiin mayit tuh. Ada lebihnya. Malah dia yang paling banyak lupa akan kematian tuh. Istrinya telepon, "Kak, sudah selesai belum mandiin mayatnya?" "Sudah, kapan pulangnya?" "Ada satu lagi yang perlu dimandiin." Rangda barangnya. Iya, mandiin janda kan. Habis mandiin mayat tuh, ya lupa mandiin janda. Berselingkuh kan. Apalagi kita yang gak pernah mandiin mayatnya. Itu luar biasa. Itu silakan, ini PR buat kamu semuanya. Mengapa terjadi seperti itu? Yang minimal kan tiap hari minimal kan terbayang, terekam dalam pikirannya itu. Ada kesan yang tersimpan. Ini HP. Dilihat oleh mata saya. HP ini dalam ilmu jiwa namanya perangsang. Ya kan? Mata sebagai indera. Ketika mata melihat ini namanya ditanggapi. Ini istilah psikologisnya, ya kan gitu. Lalu disimpan di dalam memori. Bentuknya, warnanya, goresannya, semua ada di situ. Ya kalau kita semakin hari sering melihat HP ini, kan suatu ketika kita bepergian juga selalu mau pulang, HP ketinggalan nggak ya? Kan begitu. Semakin sering dilihat, semakin melekat dalam ingatan kita kan. Lah kenapa setiap hari mandiin mayat kok nggak melekat mayitnya? Ada apa gitu? Jangan-jangan memang dia sebetulnya, mungkin ini dari saya. Kalau salah ya diingatkan. Jangan-jangan begini. Memang sebetulnya dia itu, ini pengalaman lebih ya, mungkin pengalaman lebih itu pertama kali dia belum pernah mandiin mayat. Pengalaman pertama setelah mandiin mayat, malamnya nggak bisa tidur. Ayo, siapa yang lebih ngacung?
saya mau menceritakan pengalaman kamu. Iya. Mayat pertama yang dia mandiin, ya, dengan nyebokin kotorannya, dengan segala macamnya itu semuanya. Kadang-kadang minyak sendalnya masih nempel di di tangan sampai ke rumah tuh. Makanya kan disunahkan kalau habis mandiin mayat, disunahkan juga mandi lagi. Malam pertama mengerikan, fobia. Sepertinya mayatnya ikut bertidur di sampingnya. Kedua kali, akhirnya apa? Dia berusaha ingin melupakan trauma itu, ya kan? Tetapi setelah dia lupa, kebablasan melupakannya. Akhirnya ya seperti apa namanya? Seperti mencucikan aja biasa. Ya, sampai akhirnya ya tiap hari mandiin, tapi tidak pernah ada yang tersimpan karena sengaja dia dikuras semuanya supaya jangan ada sisa lagi kenangan dalam pikiran itu. Ya kan? Kira-kira mungkin nggak begitu? Lah iya kan. Ini dianalogikan dengan bagaimana kita mengatasi fobia yang lain kan gitu. Saya kira mungkin seperti itu. Jadi akhirnya ya pada mandiin mayat, tapi dia nggak pernah sadar mau mati kan akhirnya. Ya, soalnya karena awalnya ketakutan dan berlebih-lebihan. Gitu. Nggak tahu lah, saya belum pernah jadi lebih sih. Ya. Dan makanya rasa takut itu kan, makanya kenapa perempuan itu tidak disunahkan takziah. Karena jiwa perempuan itu halus sekali. Iya. Kamu bawa istri takziah, lagi dimandiin kan gitu. Pulang-pulang ke rumah istri mau melongo aja. Iya, kadang bingung. Nah, kenapa? Ketakutan. Ya, coba biar. Makanya tidak disunahkan. Jadi kalau takziah setelah dikubur saja situnya, paham nggak? Namanya takziah sosial namanya. Jadi nggak usah ikut menghadiri sampai kepada pemandiannya, sampai kepada sholatnya, sampai kepada sholatnya juga sama ya, tidak disunahkan perempuan mah. Sampai mengiring kuburannya, kecuali yang meninggal orang tua sendiri lah ya. Kalau orang tua sendiri ya saya kira tidak akan menimbulkan fobia kita. Ini kalau orang lain, apalagi kematiannya ada fenomena yang mengerikan, yang banyak orang yang mati karena gegar otak ketabrakan tuh, menggigil begini, ngamuk-ngamuk itu terekam itu. Seminggu udah bina pelang-pelongo begini bisa turun. Banyak banget ya. Kalian boleh. Nun. Ya wis yang penting paham aja. Beginilah pada akhirnya kita harus mengenali nafsu kita sendiri, bahwa nafsu itu pada hakikatnya memang ya sulit diajak berbuat baik, mengorbankan uang, mengorbankan waktu untuk orang lain kan nggak mau, maunya kan egois. Nah, tetapi ruh kita sebaliknya, dia ingin melakukan kebaikan. Nah, makanya itu pertarungan dua antara nafsu kamu yang pengen yang enak-enak saja, yang lezat-lezat saja. Nafsu kan pengennya yang nggak bener-bener itu. Kalau nafsu nggak disuruh, dia langsung bangkit sendiri. Kalau sifatnya kemaksiatan. Minum arak, lezat kan? Nah, ya. Melacur enak kan? Nah, main judi seneng kan? Tapi roh kamu sakit. Kamu menyakiti rohmu sendiri dengan menuruti keinginan nafsu itu. Nafsunya ketawa terbahak-bahak, roh kamu yang menjerit-jerit. Itulah namanya konflik internal dalam dirimu itu segera diselesaikan. Iya, maka kamu harus mendukung. Nah itulah makanya
pertarungan antara id dan ego itulah maka diperlukan adanya super ego yang mampu melakukan intervensi. Begini balasnya. Kita kembali, kalau kamu baca psikoanalisisnya memang sulit nantinya. Lebih contohnya lah bergabung. Ya. Terjadi perang saudara di Yaman, ya, antara ahli sunnah dan syiah. Di Syria terjadi. Sudah 8 tahun perang saudara belum selesai. Dan perang saudara itu selalu berkepanjangan karena semuanya ada di dalam, dan itu juga bercampur. Satu desa itu mungkin yang blok sana blok sini kan gitu ya, susah. Dan hancur besar-besaran. Nah, kalau sudah tahu itu berkepanjangan dan sulit diatasinya, berbagai macam upaya-upaya diplomasi untuk menyelesaikan persoalan buntu, perundingan-perundingan, tawar-menawar, bargaining dan sebagainya, mediasi yang dilakukan berbagai gagal semua. Sebelum mati semua, ya apa boleh buat. Salah satu faksi yang bertempur itu ya mengundang negara asing superpower untuk membantu melakukan intervensi. Apakah Rusia, apakah Amerika, apakah Inggris, apakah Perancis, apakah Cina, seperti gitu. Itu untuk mendukung salah satunya untuk menekan pihak yang lain. Ketika salah satunya kalah kan bisa diciptakan perdamaian. Kalau nggak kalah ya sama kuatnya tidak akan pernah berhenti. Kalau sama kuatnya tidak akan pernah berhenti. Karena logika perang itu terjadi ketika kedua belah pihak merasa kuat. Ketika salah satunya merasa lemah dan tidak akan mampu melawannya, pasti tidak akan mau perang. Akan mencari jalur diplomasi atau dengan cara apapun. Nah, itulah makanya bagaimana supaya salah satu pihak itu dilemahkan dulu supaya bisa dipaksakan untuk menandatangani perjanjian damai. Nah, kamu selama ini konflik internal, pernah enggak kamu mengundang intervensi kekuatan luar, mengundang kiai, mengundang psikologi, psikiater? Kan enggak. Perasaannya pinter dewek sih aku. Iya, perasaannya ahli. Merasa kita gak psikiater gini. Atau karena bodohnya ya? Ya itu. Tidak paham bahwa itu penyakit. Soalnya nggak kelihatan mata. Di mikroskop nggak kelihatan. Penyakit jiwa itu nggak kelihatan. Wudun katon, kanker katon, kopok, belek, buduk, mundak pisan. Tapi ketika jiwamu yang buduk, jiwamu yang kopok, dari mana taunya? Penyakit badanmu itu ada 1000 penyakit dalam daftar patologi. Penyakit jiwa kamu 10 kali lipat daripada penyakit fisik kamu itu. Dan semuanya mirip-mirip. Gejalanya cengar-cengir gemuyu dewek kepala Bang. Assalamualaikum, punten Pak Kiai. Nyuwun dijelasaken lamun ka nganggo bahasa Dermayu ari hilapah priwen kok tegase jelase ku. Ya pokoke mah hilapah ku priwen ku jare wong Dermayu nek. Pakatenawan suwun. Khalafa yakhlufu.
khalfa. Lawannya apa khalfa tuh? Amama. Amama itu baina aidihim wa ma khalfahum. Baina aidihi, di depan, di antara kedua tangannya di depan. Kalau pana waro adzuhurihim, namanya khalfahum, di belakang. Jadi khilafah apa beda dengan khalifah? Dikit. Bedanya dikit. Ya, kalau khalifah orangnya, fa'ilatun, khalifatun, faridatun, ya kan? Artinya orang yang di belakang. Kalau khilafah kepemimpinan, jadi khalifah pemimpinnya, khilafah kepemimpinannya. Dalam sejarah di dunia ini, khilafah itu terjadi sangat singkat sekali, tidak lebih sekitar berapa tahun sih Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu 14 tahun 20 tahun lah gitu. Sebentar, dalam sejarah dunia itu hanya sebentar. Dan itu pun terjadinya khilafah itu kan karena perebutan kekuasaan. Ya, perebutan kekuasaan itulah yang menyebabkan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamiyah yang pernah dibangun Kanjeng Nabi itu begitu meninggal pada detik yang sama, persatuan umat Islam sudah pecah kongsi sampai sekarang gara-gara khilafah. Nah sekarang gara-gara itu lagi dicari-cari lagi, ingin mengulangi seperti itu lagi. Iya. Dan yang terjadi itu banjir darah. Ya, sebetulnya sopan santunnya kalau menurut pesantren mah jangan menceritakan sahabat, wis. Ya tapi saya nggak bisa dibendung, yang ini sejarah aja. Semua orang membaca dan mencatat. Jadi kalau kita belajar sejarah itu bukan menjelek-jelekan pelakunya, tapi iktibar yang kita manfaatkan untuk kita sekarang ini. Anak perempuan sekolah di Jakarta kos, akhirnya nggak selesai kuliahnya, keburu hamil dulu. Nah kita punya anak perempuan, ya jangan dikoskan lagi dong. Pengalaman orang dimanfaatkan kan? Itu maksudnya contoh kecilnya lah. Nah yang jadi masalah bahwa khilafah itu namanya orangnya khalifah. Khalifah itu siapa? Tidak berdiri sendiri. Abu Bakar itu adalah khalifatu Rasulillah. Bukan khalifah, tapi khalifatu Rasulillah. Yang meneruskan Rasulullah. Salah satu ayat yang mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu artinya mengisyaratkan bukan Adam khalifah jadi raja tendi. Kalau sendirian raja bukan, raja hutan. Jadi khalifah itu bukan raja, artinya aku akan menciptakan makhluk yang nantinya akan saling ganti-mengganti berkelanjutan. Itulah namanya khalifah. Paham itu saya? Iya, makanya ataj'alu fiha man yufsidu fiha, maka nanti akan berkembang. Jadi ya memang begitu Kanjeng Nabi meninggal, apa yang terjadi?
dimanapun namanya di dunia yang negara modern yang stabil itu selalu sudah dipikirkan 50 tahun mendatang, itu sudah dirancang. Seorang kaisar di Jepang ketika tidak punya anak laki-laki udah meremang-remang, khawatir mereka karena konstitusinya itu harus anak laki-laki. Ya kan gitu aturannya, nanti anak laki-laki lah. Dan akhirnya dapat juga sih akhirnya. Nah itu. Nah kita sendiri juga dalam negara, seorang presiden itu ketika dia sudah jabatan, dia sudah fokus memikirkan siapa yang melanjutkan saya untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas negara ini. Gak bisa puja rekong, gak bisa gitu. Saya enggak. Apakah itu di Majalengka juga sama. Bupati yang dulu sudah merancang, saya ini kan gitu. Betul enggak? Enggak akan begitu. Nah nanti setelah ini kan gitu, minimal ya 5 kali lah, jadi 25 tahun ke depan sudah ada di tangan dia sehingga pembangunan bisa berlanjut. Ini yang jadi masalah, kenapa Nabi tidak melakukan begitu? Wisbe kono. Jadi pagar doyong apa? Udah, yang cerita situ dulu dah, benar dah. Gitu ya. Dan gawat lagi. Yang penting bahwa terjadinya perpecahan itu, apa yang terjadi dalam dialog ketika di Saqifah Bani Sa'diyah itu terjadi berbagai usulan alternatif. Ternyata salah satu alternatif itu ternyata masih kental primordialisme mereka itu. Muncullah hadis al-imamu min Quraisyin, harus orang Quraisy. Kata asalnya di mana jasa Quraisy, memang dia yang menghancurkan, yang membunuh Nabi juga orang Quraisy kok. Quraisy dia pernah membantu apapun, tapi itu karena suku. Yang aneh itu muncul hadisnya tuh. Udah kita buka-buka lagi dulu sedikit, tapi jangan banyak, dikit aja deh. Dikit aja banyak. Seperti itu. Ya itulah persoalannya. Jadi khilafah sendiri juga ya mesti kita pahami. Kalau orang ingin memberikan khilafah kan semua nanya seperti khalifah siapa di dunia yang telah menunjukkan itu, ternyata tidak bisa menunjuk seperti siapa. Jadi nggak ada contohnya. Saya pernah nanya seperti siapa? Abu Bakar enggak, seperti Umar enggak, seperti Utsman enggak, seperti Ali enggak, seperti Muawiyah apalagi kan gitu. Dan khilafah itu sendiri juga akhirnya berawal tragis, berakhir ya tragis semuanya, sampai Abu Bakarnya mati diracun, Umarnya mati ditusuk, Utsman mati dipasok, Ali mati digebukin, anaknya disembelih, akhirnya kembali kepada kerajaan yang sangat diktator sekali. Ya iya, Muawiyah kan gitu. Ini kan persoalannya seperti itu. Ya silakan saja gitu. Namanya negara demokrasi kan bebas berpikir, bebas berpendapat, bebas dong. Ya kan begitu. Gitu. Iya, silakan aja berpikir bebas seperti apa gitu. Jadi kan bagaimanapun juga kan, kalau menurut saya mah siapapun yang mencoba untuk merubah konstitusi kita, merubah ya tatanan sosial yang sudah kita sepakati bersama, lalu ingin dialihkan menjadi ideologi lain, negeri yang kita bangun bersama-sama, berbagai macam suku, berbagai macam agama, berbagai macam aliran, ya kan begitu. Semua konstitusi kita dibangun sedemikian rupa dan konsensus kita menyatakan kita bukan negara agama tapi negara yang bertuhan. Berarti kalau begitu
ideologi apapun yang nantinya akan merubah konstitusi kita sebagai konsensus ini, itu kan berarti sama saja dengan pengkhianatan terhadap cita-cita anak bangsa ini. Aja buru-buru yang penting maksud saya bisa jadi akan dianggap sebagai suatu pengkhianatan. Sebab nanti bagaimanapun juga yang disebut pengkhianat itu ketika kalah. Ketika menang pahala. Ini pejabat negara. Gaddafi dulu kudeta menang, pahlawan. Sekarang dia kalah, jadi pengkhianat. Jadi siapakah pahlawan? Adalah yang menang. Kalau yang kalah, pengkhianat. Yes. Jadi saya kira ya semestinya dalam kehidupan demokrasi ya kita nggak usah jegal-menjegal, nggak usah bermusuhan. Masing-masing kita buktikan. Kan gitu, bahwa apa yang kita yakini ini lebih baik. Makanya yuk kita buktikan kebaikan-kebaikan Pancasila ini, itu aja kok. Dan ini kita rasakan bahwa di Indonesia banyak berbagai macam agama. Tidak ada yang ditindas kok. Selama ini kita hidup damai. Iya. Tapi kalau saya mah damainya antara kita bermacam agama itu sebaiknya mah jangan berdasarkan pemahaman toleransi. Kalau toleransi kan bagi saya tukar tambah. Mesti ada yang mengalah kan gitu. Bukan sih, sebetulnya gini aja, menerima realita bahwa kemajemukan kita adalah real, satu yang ada. Jadi sebatas kita menghargai adanya pikiran lain, menghargai adanya agama lain, adanya suku lain, itu saja kok. Silakan aja Anda beragama Islam, silakanlah salah Islam. Yang kau ngalang-ngalang nggak usah. Yang Kristen silakanlah sudah ini. Tetapi kita mengakui kan kebenaran itu sebagai satu kemajemukan, dan itu kita hormati saja kok. Itu. Oke. Nah kemudian yang menyebabkan kita ini menjadi sulit, kenapa? Ya, setelah kembali menjadi kerajaan yang sangat diktator, sampai bubar, lalu pindah ke Daulah Abbasiyah. Nah, pada abad ke-89 Masehi, itu puncak kejayaan, dan itu bukan khilafah, itu kerajaan itu. Kekaisaran itu di Baghdad itu Daulah Abbasiyah itu merupakan daulah kerajaan yang super power yang tak ada tandingannya pada zamannya. Habis semua itu, nggak ada. Kalau sekarang ada 3, ada Cina, ada Rusia, ada Amerika. Dulu Daulah Abbasiyah sendirian. Wilayahnya terbentang dari mulai Maroko sampai Aljazair, Libya, Tunisia, Libya, Mesir, ya kan, Palestina, Yordania, Lebanon, Syria, sampai Irak, sampai Kuwait, sampai Oman, sampai Dubai, Emirat, Saudi, Yaman, semua kabrak-kabrak sendirian. Siapa berani lawan waktu itu? Nah, secara psikologis negara superpower sorangan baik, dewekan, super tunggal, ya sewenang-wenang kan. Nah, disitulah munculnya kekuatan fuqaha yang sangat mencengkeram, ya, sehingga sentral Islam itu dari Al-Quran bergeser kepada fikih. Jadi kebenaran fikih itu sebagai agama. Itulah makanya temannya. Dan yang perlu kita catat lagi, orang Arab ini
ketika menjadi negara superpower, kaisar ya, kekaisaran yang terbesar dan sendirian. Mereka ini orang Arab tidak punya sejarah peradaban kuno yang mengikat mereka. Mereka orang-orang baru pendatang baru dalam dunia, yang dulunya menggembala kambing, nomaden, pasang tenda, berpindah-pindah, nggak punya tanah air. Makanya dalam pemilihan negara Islam, berpilih orang Islam, itu namanya negara, itu tidak terkait dengan tanah. Kalau kita kan dengan tanah, di sini tinggalnya. Nah, ini perlu dikaji lebih luas lagi, Mas, filosofi. Tidak semudah itu tentang khilafah itu. Paham beli silaku. Iya. Jadi itulah sebabnya. Dan sekarang tambah lagi sampai ke Indonesia, fikih di sana ke sini lebih rumit lagi. Kalau di fikih di sana memang yang sekarang didominasi, bahwa pemikiran Islam itu didominasi oleh fikih. Jadi tasawufnya digilas, iya, yang saintisnya digilas, yang sastrawannya suara udah digilas semuanya. Yang leading itu adalah kajian-kajian fikih itu. Kenapa? Karena sangat dekat dengan pemegang kekuasaan. Ya, ini cerita panjang sekali kan gitu. Yang punya peradaban lama itu adalah India, Persia, Turki, Yunani, ya kan, Romawi, itu Arab kan nggak punya. Maka disitulah terjadi akulturasi budaya yang sesungguhnya ya nanti ceritanya nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis ceritanya, sangat panjang sekali gitu. Dan sampai-sampai ya akhirnya seperti Ibnu Sina, Ibnu Rusdi dan lain-lain yang mencoba untuk merumuskan bahwa Islam ke depan kita sudah tidak lagi terikat dengan teks-teks agama, kita langsung murni menggunakan ilmu dan otak kita. Habis dibantai, termasuk juga Imam Ghazali ikut membantai juga. Iya kan? Apa kitabnya tuh? Tahafutul Falasi. Iya, kitabnya mutunya Ihya Ulumuddin. Dia penyokong garis anti kemapanan itu, ya. Ya, yang mendukung status quo itu. Ini terjadi pertempuran pemikiran. Sampai tasawuf juga dibid'ahkan ya, yang ini baca nih dibid'ahkan ini. Nah itu. Lalu kemudian ditambah terakhir kali itu seorang mujadid katanya, namanya di Syria namanya Ibnu Taimiyah. Ada beberapa pemikiran yang sampai sekarang kita menjadi sulit untuk keluarnya. Pertama, satu, bahwa Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir, khatamul anbiya, ailah nabiya ba'dah. Jangan berharap setelah nabi itu sudah tidak ada nabi lagi, selesai. Dan nabi ini menyempurnakan ajaran-ajaran nabi yang sebelumnya. Dan Al-Quran ini adalah ketetapan Allah yang bersifat final untuk selamanya. Dan kita hanya boleh berpikir di dalam lingkaran ayat-ayat itu saja, teks agama saja. Jadi kalau ada orang mencoba menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya, sekalipun kebetulan betul, tetap disebut dia pendusta juga pada. Jadi itulah makanya sampai sekarang real di lapangan ini, kamu juga tahu tiap hari. Begitu kita buka dialog tanya jawab, silakan kalau yang tidak mengerti nanya, bukan materi ceramah,
boleh yang lain juga. Kalau sudah paham yang lainnya silakan. Begitu mereka ngacung tangan bertanya, hukumnya bagaimana? Hukumnya bagaimana? Ya Allah ya Rabbi. Jadi ya karena itulah makasih jadi lama-lama jadi ahli hukum juga. Iya, tidak bisa keluar dari situ. Jadi kita tidak boleh melangkah maju. Ya, dan kita tidak boleh merubah, menggeser, mengurangi, menambah putusan-putusan yang sudah. Pokoknya kata Al-Qurannya, potong tangan ya potong tangan, selesai. Kalau Al-Quran yang tidak melarang mengawinkan perempuan dipaksa, ya kita tidak boleh buat larangan, berarti melawan Allah. Kafir namanya. Allah nggak larang kok kamu larang. Jadi ya itulah, maka sekarang kita akan menjadi masalah besar kalau kita sekarang bertanya. Silakan Anda buka kertas, ambil pulpen, tolong tuliskan secara real di mana posisi perempuan dalam agama Islam ini. Sebagai manusia atau separuh manusia atau sebagai barang? Mending manusia mah sebagai barang yang bisa dipaksakan, yang bisa dibeli, yang bisa Nah, ketika seorang perempuan tidak boleh kawin kecuali seizin wali, berarti kan dia tidak memiliki dirinya kan? Dia punya kebebasan untuk menentukan masa depannya, kehilangan hak untuk self determination. Dipaksa juga nggak bisa menolak. Dan ketika suaminya mencerai juga dia tidak ada hak untuk bertahan, untuk melawan. Jadi cerainya dengan bergurau pun, suami bilang bergurau nih, guyonan, istri saya juga saya cerai, jadi nggak cerainya. Jadi bayangkan. Nah itulah. Jadi artinya ya, ini banyak sekali orang-orang yang tersadar, tapi juga temboknya terlalu tebal sekali. Dari mulai Ibnu Rusdi, Ibnu Arabi, Ibnu Sina, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, sampai di Indonesia namanya Cak Nur Khalis Majid, juga terkulai dia kan, tembok besar sampai dihalalkan darahnya. Makanya saya tidak mau masuk dalam hal itu. Ya, saya bukan takut darah saya dihalalkan, nggak bakal lah saya melihatkan. Ya, saya tidak masuk je, tidak masuk dalam ranah itu, iya kan? Iya. Ya kalau salah ya salah dia itu mah. Ya salah dia, salah paham. Iya, yang dikhawatirkan itu, ya itulah, bahwa kita semakin takut untuk berpikir. Iya, jadi i'tibar, la'allakum taqilun, la'allakum tatadzakkarun, itu di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah sekarang saya mencoba untuk menjelaskan bahwa itu Ibnu Taimiyah pengertiannya begitu. Kalau saya mah Nabi Muhammad itu sebagai Khotamul Anbiya, ini artinya bahwa setelah Nabi tidak ada lagi Nabi lain, sudah selesai, terakhir Nabi penutup, sudah. Itu maknanya bahwa Allah membimbing manusia lewat wahyu dari nabi ke nabi. Mau sampai kapan dibimbingnya? Ada batasnya dong. Ya sudah, begitu nabi turun sudah selesai. Setelah ini jangan berharap Anda menunggu bimbingan wahyu lagi, tapi sudah waktunya kamu melangkah ke depan dengan ilmumu dan otakmu semuanya itu.
Setuju nggak? Gua kasih musuh gimana? Lah iya. Saya ingin menggunakan pemikiran-pemikiran yang sifatnya budaya, bukan pendekatan hukum. Ya kan? Ya saya juga sama dong. Anak saya jajanin tiap hari ya. Dari mulai SD, SMP, SMA. Setelah sarjana dokter. Masa harus saya kasih terus-terusan? Ya disapi dong. Masa ayam aja pinter kok. Tahu ayam? Kalau sudah saja disapi, itu anaknya ngintir, ditelampak sendiri tuh. Pergi sana. Ditendangnya anaknya itu. Nah kamu kan juga sama, sudah gede, silakan mikir sendiri dong, jangan disusuin terus. Kira-kira masuk akal nggak? Lah ya iya. Nah sekarang kan yang kita menjadi sulit itu ketika mereka merumuskan Islam yang benar seperti apa, mereka merujuknya kepada style of life pada abad ke-7. Yang di sana masih seperti itu. Masa peradaban abad ke-7 mau diimplementasikan pada peradaban abad 21 ini? Aja buru-buru lagi takut. Silam. Ini makanya saya ini bukan orang yang menggagas, bukan. Saya bukan filosof, saya bukan mufakir, bukan pakar, bukan. Dipanggil kiai juga berlebihan bagi saya mah. Saya mah segera untuk bertanya, masa nggak boleh nanya? Kalau ada karcisnya tak beli karcisnya. Kalau memang bertanya harus beli karcis mah, masa nggak boleh bertanya? Saya mah bertanya, silakan kamu mencari jawaban sendiri. Lah aja kok, masa nggak boleh nanya? Saya tidak mengatakan bahwa perempuan satu laki dua tidak ada, tidak. Saya tidak mengatakan begitu. Bagaimana saya menjawab kalau ada anak perempuan yang merasakan Allah tidak adil? Bagaimana cara menjawabnya? Itu aja kok. Masa salah? Iya kalau orang lihat, saya melanya kok, masa nggak boleh? Rukunnya sholat berapa? Saya nanya, masa nggak boleh? Nisabnya zakat mal berapa? Masa nggak boleh? Itu maksud saya. Jadi artinya saya mah bukan pakar, tapi saya ingin mendorong Anda berpikir, itu aja. Demikian kajian hari ini. Ketika cahaya kesadaran menyentuh hati, jalan yang gelap menjadi terang. Pencerahan bukanlah akhir dari pencarian, tetapi awal dari perjalanan baru. Jadilah seperti matahari yang memberikan cahaya tanpa pamrih, dan biarkan cahaya kebijaksanaanmu menyinari dunia. Tetaplah rendah hati, penuh kasih, dan biarkan setiap langkahmu dipandu oleh kebenaran yang sejati. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.